Dan pokok atau pangkal dari segala maksiat itu ada 3. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kata beliau, usulul khataya kulliha thalathatun. Akar atau pokok dari segala maksiat, pokok dari segala dosa dan kesalahan itu ada 3. Yang pertama kata beliau adalah al-kibr, kesombongan. Ini pokok yang pertama. Wa huwa alladhi asara iblisa ila ma asarahu. Dan sifat inilah yang menyebabkan iblis mengalami apa yang dia alami. Ini sifat yang menyebabkan iblis mengalami apa yang dia alami, yaitu dia dikeluarkan dari surga, diusir dari surga, dan ditetapkan divonis sebagai penghuni neraka yang kekal. Apa sebabnya? Al-kibr, kesombongan. Kemudian yang kedua kata beliau, dari pangkal segala dosa dan maksiat adalah wal-hirs, keserakahan. Wa huwa alladhi akhraja Adama minal jannah. Dan sifat ini menyebabkan bapak kita Adam alaihi salatu wassalam dikeluarkan dari surga. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam dan menempatkannya di dalam surga, kemudian diciptakan istrinya yaitu Hawa. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajara fatakuna minal khasirin. Nabi Adam alaihi salatu wassalam diciptakan oleh Allah, kemudian diperintah untuk tinggal di dalam surga, diperintah untuk menikmati semua apa yang ada di dalam surga. Tapi ada satu larangan, kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan engkau mendekati pohon ini, sehingga engkau akan menjadi orang yang merugi. Biasanya kalau ada larangan, ya, semua dibolehkan, ya, semuanya dibolehkan, tiba-tiba ini ada satu larangan, itu yang membuat orang penasaran. Kenapa ini dilarang? Itulah yang ya dicari celahnya oleh iblis. Sehingga iblis ya berhasil menggelincirkan bapak kita Adam alaihissalam, ya, sehingga beliau apa? Ya, melanggar perintah atau melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena apa? Adanya sifat keserakahan. Kemudian yang ketiga, dari sebab atau pangkal dari segala dosa dan kesalahan, kata beliau wal hasad. Hasad itu adalah menginginkan kebaikan sebagaimana yang dirasakan oleh saudaranya dan menginginkan nikmat itu hilang dari saudaranya. Jadi dia menginginkan supaya mendapatkan nikmat seperti saudaranya, dan dia menginginkan pula agar nikmat yang didapatkan oleh saudaranya itu hilang. Bahkan yang lebih parahnya, bagaimana nikmat itu bisa berpindah kepadanya. Ini hasad. Dan hasad ini kata beliau, wa huwa alladhi jarra ahada bani adama ala akhi. Inilah yang menyebabkan, sifat inilah yang menyebabkan salah seorang anak Adam membunuh saudaranya. Karena apa? Sifat hasad. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, watlu alaihim naba'a bani Adam idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak. Dan kisahkanlah wahai Nabi Muhammad, ceritakanlah wahai Nabi Muhammad tentang kisah ya dua orang anak Adam. Il qarraba qurbanan, tak kala keduanya berkurban, fatuqabbala min ahadihima, maka salah satu dari dua orang ini diterima kurbannya, walam yutaqabbal minal akhar, dan yang lainnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Yang tidak diterima kurbannya itu berkata kepada saudaranya, la aqtulannak, saya akan membunuh engkau. Kenapa seperti itu? Karena dia melihat saudaranya mendapatkan nikmat, ya, sementara nikmat itu dia tidak dapatkan. Sehingga apa? Muncul sifat hasad dalam dirinya, muncul sifat iri dalam dirinya,
Dia menginginkan seperti apa yang didapatkan oleh saudaranya, ya. Dan dia benci kalau saudaranya mendapatkan nikmat, bahkan dia ingin nikmat itu berpindah kepadanya. Ini hasad.